Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Mas Fahmi lagi kerja Mas Fahmi. Bahas yang apa soalnya yang mana nih? Bebas sih Pak. Kalau bisa benzen Apa? Pak. Sebenarnya kita Yang kemarin materi terakhir itu yang dibahas itu sampai alkohol, ester, ether. Terus yang alkena, alkuna, benzen itu belum Pak. Tapi kalau alkena alkena, alkuna kayaknya masih bisa. lumayan paham. Masih lumayan paham lah. Oh, Mbak Seli itu tahu ada PPT-nya nggak? PPT siapa punya saya? Bukan Iya, saya nggak PPT. dapet. Tapi kemarin dikasih Oh, sama mahasiswa Bapak kayaknya dianti kan ya. Saya minta Pak. oh gitu. Ya udah seadanya aja ya. Iya Pak, yang mana aja Pak, bebas. Benzen kalau bisa. Yang bensin. Saya juga lupa Pak, teman berapa ya bensin. Cuman 10 kayaknya Pak, kalau lihat dari PPT Bapak. Oh gitu. Lebih tahu kamu ya dari saya. Baru Bentar ya. masuk. Ini Mbak Seli itu Mbak Seli ini atau beda? Apa teman satu angkatan? Beda Ya, ya? mana Pak? Ini Oh, Seli. ini saya namanya 2 Pak, 1 ya pakai laptop karena saya nge-record Pak. Ini saya record ya Pak, izin. Oh, ini Selinda jadinya. Karena kalau yang Sally itu karena saya pakai HP Pak, laptop saya mikrofonnya nggak bisa bunyi, nggak bisa keluar suara. Iya udah. Semoga Mas Fahmi juga ini ya. Mbak Seli kasih ke saya itunya. Apa? Hostnya? Oh iya ya, multiple ya benar. Nggak bisa. Semoga Mas Fahmi juga bisa nyimak ya. Mas Fahmi satu kelas sama Mbak Seli. Iya Pak, kok kami diem aja sih? Fahminya lagi kerja tadi. Oh ini ada pasukannya udah datang semua nih. Kalau saya share ke kelas boleh nggak sih Pak? Kalian yang bisa gitu Pak? Apa segini aja? Ya terserah sih, terserah aja. Nggak apa ya Pak, sekali ada yang bisa Pak. Iya silakan aja. Emang ini ya apa bensin itu ya? Ya udahlah. Ini saya lihat, yang ini ya saya lihat. Ya bukan, saya dikasihnya yang benzen. Yang Ini aja warna biru terserah. gitu Pak. Yang biru. Itu slide berapa? Nggak tahu saya dikasihnya itu sih Pak. Yang biru depannya. Mm-mm. Bentar. Biru. Oh iya iya. Ya, baik ini saya coba bantu saja ya penjelasan terkait dengan bensin. Saya tidak mengatakan saya lebih baik ya, hanya membantu saja apa yang memang saya mampu ya, untuk kalian. Ya, sebentar. Ini screen-nya mati. Udah kelihatan loh? Udah kan? Udah Pak. Ya, baik kita mulai ke benzen. Ya, jadi benzen itu masuk ke dalam ya, ya senyawa siklus ya aromatis. Ya, kalau aromatis itu sebenarnya kata bukunya kayak 6 ya.
senyawa siklis yang memiliki 6 atom C dengan terkonjugasi. Ikatan rangkap terkonjugasi itu ada beberapa buku mengartikannya sebagai ikatan tunggal yang berselang dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Disebutnya jadi kalau kamu perhatikan di sini C-nya ada 6. C-nya ada 6 atau segi 6. Kemudian dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi dan ikatan rangkap yang berselang-seling rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Ya. Nah, kalau kalian lihat ini gambar kedua ini kok seolah-olah berbeda. Apanya berbeda? Rangkap posisi rangkapnya berbeda. Ya. Tapi kita mau gambar yang gambar sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan, ya silahkan saja, nggak masalah. Ya. Karena dia mengalami resonansi, dia selalu berputar ikatan rangkapnya. Ya. Jadi mau gambar yang kanan ataupun yang kiri silahkan saja, nggak masalah. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa benzen ini memiliki C6, ya, C-nya sebanyak 6, karena segi 6. Dan ada atom H-nya, H-nya juga sebanyak 6. Ya. Kalau kalian pengen cek ya boleh. Jadi kalau kita keluarkan satu atom C di sini, apakah ini C tangannya 4, ke kanan 2, ke kiri 1, ke bawah 1. Iya. Jadi kalau kamu hitung lagi, yang sebelah kirinya, atas kiri, ke atasnya 2, ke kiri 1, ke kanan bawah 1. Ini pun 4. Ya, jadi semua sesuai dengan ketentuan atau kaidahnya. Sehingga bisa kita katakan benzen ini memiliki rumus molekul C6H6. Ya, seperti itu. Di mana nanti setiap sudut ini, sudutnya adalah 120 derajat. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan nanti seperti ini kan 90 ya. Nah, karena dia agak miring, ini bertambah kurang lebih 30 derajat. Bisa dikatakan itulah jadi 120 derajat. Ya, pendekatannya seperti itu. Jadi benzen itu, kalau kita lihat ini senyawa organik, rumus kimia C6H6, penjelasannya sudah tadi. Karena memang ada 6, C-nya, H-nya juga 6, kita sudah buktikan, kita coba hitung tadi setiap C itu memiliki 1 atom H. Ya. Dia termasuk senyawa hidrokarbon aromatik. Ciri khas aromatik itu apa? Ciri C-nya ada 6. Ya, tersusun atas 6 atom C, bukunya bilang seperti itu. Dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi atau berselang-seling. Kalau perhatikan ya selang-seling rangkap. Ya. Jadi kalau ternyata di senyawa siklisnya ada selain atom C, itu apakah termasuk aromatik? Enggak. Sekalipun memang sudutnya 6, tapi ternyata ada salah satu titik yang bukan atom C, ya dia bukan aromatik. Karena aromatik itu syaratnya harus atom C. Tersusun atas 6 atom C, bukannya bilang. Kalau ada atom N, S, atau O, ya berarti dia bukan. Ya, kita kategorikan dia sebagai senyawa heterosiklik. Senyawa siklis yang tidak homogen atau heterogen. Kenapa heterogen? Karena selain atom C ada atom lain. Itu siapa ya? N, O, S, mungkin seperti itu. Maka dikatakan itu sebagai senyawa siklis yang tidak homogen atau disingkatnya adalah heterosiklis. Ya, kalau kalian berpikir kalau seperti ini bagaimana? Ya, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan, apalagi kata bukunya. Ya, jadi ini adalah struktur tersebut dapat digambarkan berupa cincin segi 6 digambarkan dengan atom C dan atom H-nya. Setiap sudut dari segi 6 disepakati merupakan atom C sebagai berikut. Ya. Tanda panah 2, kanan kiri arah menunjukkan struktur tersebut adalah struktur resonansi. Resonansi merupakan perubahan posisi elektron. Jadi tadi saya bilang kamu gambar rangkap yang mana, rangkapnya mau pindah-pindah, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, yang penting berselang-seling aja. Kalau sampai nggak selang-seling ya nanti prematur C-nya.
Atau nanti C-nya jadi tidak sesuai dengan ketentuan. Maksudnya apa? Ya C-nya tangannya lebih daripada 4. Jadi nggak bisa. Resonansi merupakan perubahan posisi elektron pada atom-atom dalam suatu senyawa. Kumpulan elektron pada ikatan rangkap akan berpindah ke ikatan tunggal, sehingga ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Hal ini berlangsung terus-menerus secara dinamis, sehingga menyulitkan terjadinya reaksi adisi. Ya, buku ini mengatakan sulit. Tetapi ada beberapa buku juga yang mengatakan benzen bisa diadisi walaupun kondisinya adalah sukar. Jadi, saya tidak menyalahkan kedua teori buku ini. Ya, karena buku ini juga saya katakan salah tidak. Dia hanya bilang sulit. Tapi pendekatannya sulit masih bisa. Gitu. Masih bisa diadisi. Ya, seperti itu. Adanya struktur yang dinamis dengan letak ikatan rangkap yang setiap terus-menerus berpindah pada molekul benzen membuat struktur resonansi dapat digambarkan dalam bentuk segi 6 dengan resonansi elektron diwakili oleh bulatan gitu. Ya, jadi mau kamu gambarnya pakai rangkap ataupun mau pakai bulatan silahkan aja. Yang pasti kenapa dibulatin karena rangkapnya selalu berputar-putar seperti gambar di atas. Daripada pusing, ini sederhananya udah bulatin aja. So dia juga berputar-putar terus kok. Ya, seperti itu. Karena apa? Kenapa berputar? Karena dia beresonansi. Ya, seperti itu. Sederhananya ya. Selanjutnya, apalagi ini sifat fisika benzen. Ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Ya, benzen asalnya digunakan sebagai pelarut organik. Cairan tidak berwarna memiliki bau aromatis, padatannya atau ini bobot jenisnya lebih ringan daripada air. Memiliki titik didih 80 derajat Celcius dan titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Menunjukkan resonansi, mudah terbakar, zatnya beracun dan kurang reaktif. Nah, kenapa kurang reaktif Patria? Ya, karena dia resonansi, dia kuat sekali seperti penjelasan di slide sebelumnya. Dia cukup stabil. Ya, sehingga salah satunya dia sulit untuk diadisi. Ya. Dan jika memang dia bereaksi, sifat kimianya, dia hanya disubstitusi umumnya, tetapi bisa juga diadisi, walaupun sedikit. Kenapa? Karena sulit. Kenapa sulit? Karena dia stabil, karena dia melalui resonansi elektronnya berpindah-pindah. Dan dia cukup stabil, benzen itu. Ya, seperti ini. Kita lihat lagi apa kata bukunya. Sifat kimia benzen merupakan zat beracun kurang reaktif tetapi mudah terbakar. Jika senyawa benzen bereaksi pada umumnya adalah reaksi substitusi, sedikitnya reaksi adisi. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada benzen sebagai berikut. Yang pertama ada substitusi atom H dengan atom halogen. Ya, ini sebetulnya nanti nyambungin dengan substitusi elektrofil. Ya, kalau di benzen itu. Ya, ini saya coba kasih contoh reaksi-reaksinya. Ya. Oke, kita gambar dulu benzennya. Tadi benzen rumus molekulnya gimana? Gimana rumus molekulnya? C6H6. C6H6. Berarti di setiap sudut ada apa? Ada atom apa aja? Ada karbon. Karbon sama apa? Hidrogen. Hidrogen. Jadi secara gampangnya hidrogennya saya keluarin ya. Dengan asumsi setiap sudut ini ada atom C-nya. Ya. Ya, tadi yang pertama saya lupa. Saya lihat gitu. Substitusi atom H dengan halogen. Kalau halogen itu tambahin apa? Ada yang tahu nggak? Cl2 Pak, Cl2, Br2.
I2 Ya, misalnya. betul. Halogen itu halida ya. Atau beberapa orang bilangnya halogenida, halogen, halida sama aja. Ya. Oke, kita lihat lagi tadi ke sini, misalnya ditambah Cl2. Ya. Sebetulnya ini ada beberapa model ya, ada beberapa model reaksi untuk senyawa bensin jika direaksikan dengan halida. Ya. Yang pertama akan terjadi reaksi substitusi, yang kedua akan terjadi reaksi adisi. Ya. Ini saya jelaskan yang adisi dulu. Ya. Nah ini sederhananya saya ya, tapi kamu kalau ngajarin jangan ikut-ngikutin ya. Ini cuman buat kita aja ya. Cl2 sederhananya, Cl itu memang terdiri dari dua muatan ya. Karena kalau kalian perhatikan kan Cl itu kan kamu menganggapnya Cl itu negatif ya, kan Cl min gitu. Kok ada Cl2, ada senyawa diatomis. Maka sederhananya dia itu setengahnya cewek, setengahnya cowok gitu. Ya. Jadi ada 50%-nya Cl min, 50%-nya Cl plus. Seperti itu. Nah, dengan kamu sudah menjabarkan seperti ini, ya sederhana ya, karena namanya juga substitusi. Ya, berarti akan ada tukaran. Ya, akan ada tukaran. Nah, kalau kamu pahami, H itu kan positif ya. Secara sederhananya, ya ini nanti akan ditarik. Membentuk hasil samping asam klorida. H yang bermuatan positif akan menarik Cl yang bermuatan negatif. Sehingga nanti sisanya tinggal ada benzen yang kehilangan satu atomnya. Maka nanti Cl ini akan menggantikan posisi si H tadi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini termasuk substitusi, Patria. Iya, jika hal ini terjadi, maka ini menggunakan katalisator periklorida atau logam-logam lainnya seperti LCl3, besi 3 klorida. Ya boleh. Ya, ini termasuk reaksi substitusi yang ada di benzen yang nomor pertama tadi. Jika senyawa benzen direaksikan dengan halida ya atau halogenida, hasilnya adalah seperti ini. Jadi sederhananya seperti ini. Yang penting adalah apa? Jangan ditinggalkan katalisatornya. Ya. Kalau katalisatornya nanti nggak ada, orang akan menafsirkan berbeda nanti. Ya, pemahamannya akan berbeda. Seperti itu. Ya. Bisa nggak yang pertama? Gampang kan? Bisa nggak, Mbak Seli? Gimana, Pak? Nah, bisa. Bisa nggak? Reaksi substitusinya ya, Pak? Apa? Reaksi substitusinya apa yang mana, Pak? Ini substitusi. Kan tukeran. Ya, kan hanya sama Cl bereaksi jadi HCl kan produknya nih produk hasil sampingnya HCl. Nah ini kan Cl yang positif kan sendiri, dia kan menggantikan posisinya H. Nah kalau ngeganti itu kan substitusi. Ya si Cl yang positif ini akan menggantikan posisi si H. Ini saya kasih panah nih, Cl-nya masuk ke Cl yang positifnya menggantikan ke si H, posisinya si H. Nah ini ke sini. Nah ini disebut dengan reaksi substitusi. Ya. Ini contoh reaksi substitusi, Pak. Iya, substitusi. Substitusi kan tukeran. Ini, tukeran posisi lah. Ya, seperti itu. Bisa nggak? Ini santai aja ya. Saya juga nggak mau ini ya, mau buru-buru. Yang penting kamunya ngerti aja. Bisa nggak? Ini udah bikin yang baru ya. Ini saya hapus dulu.
Kalau kalian bertanya, hati-hati ya, Pak, itu memang yang keluar tangannya boleh sembarangan yang mana aja. Ya, yang mana aja sebetulnya, hak yang mana aja yang mau kamu ambil. Jadi misalnya tadi saya ngeluarin di sisi sebelah kanan. Saya boleh nggak Pak? Saya keluarin haknya di bawah sini. Boleh. Nggak ada larangan. Ya. Selama memang dia belum ada cabang BNZ ini ya, dia nomor satunya nggak bisa kita tentukan di mana. Tapi kalau udah ada cabang, maka cabang itu wajib di nomor satu. Jadi atas dasar itu, kamu mengeluarkan hak yang sisi sebelah mana juga akan masalah. Ya. Tidak akan masalah. Misal saya sekarang pakai BR2. Ini sedikit cerita, beberapa buku juga kadang suka menyesuaikan katalisatornya dengan reagen yang dipakai. Misalnya apa? Kalau dia lagi pakai BR, ya dia juga si katalisatornya berubah jadi logam halogenida yang dipakai untuk bereaksi. Misalnya kalau lagi BR2, maka nanti bukan FeCl3 lagi, tapi jadi FeBr3 ya, yang digunakan selalu logam, katalisatornya adalah besi 3. Nah, contohnya seperti ini. Sederhananya gimana ya? BR bagi 2, ya, seperti ini. Kamu ambil aja salah satu BR yang kita asumsikan BR yang ditarik itu adalah yang bermuatan negatif karena haknya yang bermuatan positif. Maka hasil sampingnya nanti akan terbentuk HBr. Nah, tinggal kita salin lagi bensinnya, tambah lagi sama bensinnya, ya kan? Keluarin tangannya. Terus misalnya kamu bertanya, saya mau ngeluarin tangannya nggak mau di sini, saya mau di sisi yang lain, silahkan aja. Mau kamu taruh di sini nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Karena nanti ya ini pasti jadi nomor satu, ya ini juga pasti nomor satu. Sekalipun gambarnya beda, orang tetap harus baca kalau cabang itu sudah nomor kecil, gitu ketentuan. Nah, biar kamu sensin selesai, ya. Jadi bromobenzen seperti ini. Jadi mau hak mana yang kamu keluarin, sisi mana yang mau kamu silahkan aja, nggak ada masalah di situ, ya. Karena nanti kalau sudah terjadi produknya seperti ini pasti nomor satu. Yang ada cabangnya itu pasti jadi nomor satu. Iya, seperti itu. Bacanya harus satu. Atau memang kalau nomor satu di sini kan jarang ditulis. Ya. Itu kan tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Oke, sampai sini bisa? Bisa, Pak. Saya lanjut lagi ke apa kali kata bukunya. Kata bukunya substitusi atom H dengan gus nitro disebutnya reaksi nitrasi. Salah satu atom H-nya, ya kita gambar lagi benzennya, ya biar gampang keluarin lagi satu atom H-nya. Kenapa sih dikeluarinnya? Karena itu nanti mau kita reaksiin. Ya. Tadi katanya dengan senyawa nitrat, jadi ceritanya kalau mau gampang, asam nitrat itu apa rumus kimianya? HNO berapa? HNO3. Nah, 3 betul. Jadi kalau mau gampang ini kita pecah nih. HO sederhananya ya, walaupun memang ada teori. Saya jabarin yang gampang-gampangnya aja lah intinya gitu. Nah, jadi si HNO3 ini kalau mau biar gampang, biar mudah, sederhananya kita rubah jadi HONO2. Itu ya, dengan asumsi si OH ini negatif, H ini positif, si NO2 ini nanti akan menggantikan posisi H lah, sederhananya begitu. Ya. Nah, jadi reaksinya gimana? Ya nanti kalau udah ketemu H sama HO, ini kan jadi air. Ya, jadi hasil sampingnya H2O kan, atau kamu tulis HOH juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita masukin gambar benzen. Gambar benzennya. Tinggal selipin siapa? NO2-nya selipin. Kasih, gantiin posisinya si H. Nah, masuk ke situ. Nah, jadi namanya adalah nitrobenzen. Nah, reaksi ini beberapa buku mengatakan dikerjakan dalam suasana panas, ya, suhunya 50 derajat Celcius menggunakan katalisator asam.
biasanya sih asam dipakai asam sulfat ya. Jadi ada beberapa buku tulisnya H2SO4 gitu. Atau ada juga orang cuma tulisnya H+, ya berarti tandanya itu dalam suasana asam gitu ya, dikerjakan dalam suasana asam. Nah, ini contoh daripada reaksi substitusi antara atom H dengan gugus nitro atau nitrasi, pembentukan nitrobensin. Jadi mau tambahin Cl2, mau ditambahin apapun nanti yang bukunya bilang, ya kamu pasti kenal lah senyawa hasil sampingnya ya. Maksudnya hasil samping itu gimana Pak? Kayak gini. Ini kan hasil samping. HCl kamu juga kenal kan itu asam klorida. Iya. Ini produk yang pertama kita yang tadi hasil samping. Jadi kalau kita perhatikan ini modelnya kayak gitu semua. Makanya nanti di sini reaksi yang terjadi pada benzen adalah substitusi elektrofilik. Nanti secara teorinya kurang lebih seperti itu. Saya cuma ajarin cara apa ya, ini sederhana lah, gitu ya. Yang mudahnya aja. Gitu. Nah sekarang kita coba lihat lagi bukunya bilang apa lagi. Sekarang saya tunjukin biar kamunya mudah ya memahami. Ini contohnya yang ketiga, substitusi H dengan gus alkil yang disebut dengan reaksi alkilasi atau beberapa buku bilangnya itu adalah Federal-Kraft. Ya, Federal-Kraft yang kita lihat. Kita gambar lagi benzennya. Ya. Anggap aja segi 6 ya. Ini ya, walaupun memang nggak bagus. Nah, ditambah Federal-Kraft. Federal-Kraft itu dia menambahkan namanya alkil halida atau apa namanya haloalkana ya gitu. Nah, saya tambahin alkil, alkilnya kan metil, halidanya klorida. Nah, kalau si Federal-Kraft di sini katalisatornya sama, ikutin ya. Kalau Cl ya Cl dia di sini ya. Cl Cl3 seperti ini. Nah, sama kalau kita lihat sepintas selalu H itu positif, Cl itu negatif kan kayak gitu. Ya udah ini tinggal kamu tempelin aja. Jadi Patria kita cari yang positif negatifnya gitu. Iya intinya sih di reagennya kamu cari aja yang negatif. Jadi HCl tuh positif sampingnya. Selanjutnya tinggal gambarin benzen. Masukinlah sih siapa yang memang belum ada pasangannya. Ini kan masukin di sini. Nah jadi ini ya seperti itu. Ini jadi toluen. Nah, namanya benzen yang ada CH3-nya, kita bukunya disebutnya toluen. Seperti itu. Nah, ini reaksi si Federal-Kraft. Ternyata ciri-ciri dari si Federal-Kraft, beberapa buku mengatakan kalau pengen panjangin atom C-nya, kalau lagi gitu ya. Kalau pengen panjangin atom C-nya, pakailah reaksi Federal-Kraft. Memang panjang, pakai iya tadi kan itu C-nya ada 6. Sekarang pas ditambahin Federal-Kraft C-nya jadi 7. 7-nya mana? Ini C1 lagi nambah di sini. C-metil. Ya, jadi tambah panjang kan gitu. Jadi benar nggak? Ya benar gitu. Tambah panjang tadi C6 sekarang C-nya ada 7. Ya, itu maksudnya. Bisa yang dua ini? Bisa ya kayak gampang ya? Bisa, Pak. Ya, gampang lah. Cuman tempel-tempel doang apa tuh ya? Iya, tempel-tempel doang. Yang penting kamu tahu aja mana yang muatan positif, mana yang muatan negatif. Ya sederhananya kayak gitu. Oke, apalagi kata bukunya? Kita lihat lagi. Sekarang sama gugus asil. Ya. Terus apalagi asam dengan sulfonat. Nih. Oke, kita coba buat nih, hasil. Tambah lagi benzennya. Keluarin satu atom H. Oke.
Terus sekarang kita sama asil, ada bukunya. Asil berarti apa, kayak senyawa karboksilat ya. Cuma dia nggak ada OH-nya. Tapi adanya halogen. Nah, kalau karboksilat kan isinya OH. Kalau si asil itu isinya halogen, misalnya jadi asetil, klorida, gitu. Ya. Ya. Karena ini masih civil valve, ya, kita pakai katalisatornya AlCl3. Ya udah, ini tebak aja nih. Kira-kira hasil sampingnya apa ya? Apa hasil sampingnya? HCl gitu. Nah iya, kamu kan kenalnya itu HCl, familiar banget. Udah katanya buletin biar gampang. Biar kamu tahu sisanya mana yang belum bereaksi. Terus saya gambar benzen. Ya. Nah, putusnya di mana? Ternyata putusnya di si C ini nih, si karbonil ini nih. Nah, putusnya di sini. Ya. Jadi kamu tempelinnya ke si C. Tuh. Di sini. Terus kamu ada orang yang punya pikiran, lo nggak percaya tiga sih. Kenapa? Kalau kamu pengen kayak gitu, kita gambar aja. Nanti kamu koreksi sendiri, benar apa salah. Misal, kita mencoba pemikiran orang yang, tempelin aja ke CA3. Nah, gampang kayak gitu. Terus kamu tinggal tulis C sama O. Di sini ada yang prematur. Siapa? C. C tangannya 4, tapi ini siapa? Itu analisa pertama salah. Kedua, kalau kamu gambar kayak gini, C ini jadi dewa siwa. C-nya tangannya banyak banget. Ke kanan 3, ke kiri ke kanan, dia sendiri pegang 3, ke kanan tambah 1 jadi 4, ke kiri tambah 1 jadi 5. C tangannya 5. Emang iya, C tangannya 5. Salah. Jadi kalau kamu punya pikiran, tempelin aja, kan gampang kayak gitu, kayak yang tadi udah. Iya, tapi tempelinnya juga tidak semudah itu. Terus dia lihat juga dong ketentuannya, kalau C tangannya 4, ya 4, haknya 4. Ya, jadi jangan hanya sekedar tempelkan saja. Atau sederhananya pasti ya, kita cuma tinggal hubungkan mana saja yang hilang. Iya, kalau memang hilangnya tadi atom H, berarti kan bensinnya kita keluarin tangannya 1 sampai sini. Terus yang di asetil klorida ini kan hilang kloridanya. Iya, berarti dia kehilangan pasangan dong. Iya, maka tempelin ke si C-nya. Bukan ke si CH3. Karena yang hilang pasangan tuh si CO-nya, si karbonil ini. Ini kan yang kehilangan pasangan, bukan yang ini. Ya, sederhananya seperti itu. Ya. Kalau kalian mau coba-coba itu jauh lebih buat saya sih. Ya, kalau buat kau belajar, misalnya tempelin aja suka-suka kita. Coba aja tempelin. Habis itu kamu analisa apakah betul C ini tetap tangannya 4. Apakah betul di sini si CO ini nggak punya pasangan? Nah, kan seperti itu. Nah, berarti memang kamu sudah meyakini, balikin ke teorinya. Oh, C tangannya 4, oh tangannya 2, H tangannya 1. Ada satu kaidah yang kamu langgar, ya berarti yang kamu buat salah. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi menganalisanya kalau mau coba silahkan. Ya, dicoret-coret kembali dihitung lagi nanti apa kaidah-kaidah ketentuannya benar apa enggak. Kalau enggak ya berarti cobaan kamu salah. Itu cara mudahnya ya, dan itu saya yakin kalau kamu udah belajar dari apa yang salah tadi, biasanya lebih lama nempelnya karena kamu sudah menganalisa sendiri. Karena terkadang kalau saya mengajarkan ya itu pasti salah sih bilang gitu. Tanpa saya kasih analisanya, pasti kamu kecenderungannya adalah mau tahu. Nah, biarin aja, mending kata pakai salah di mana nggak tahu, pokoknya salah aja. Tapi di saat kamu mencoba menghitung, coba membuat hal tersebut, dan ternyata kau kembalikan lagi, benar nggak saya gambar gini? Cukup lihat aja dari berapa tangan yang dikeluarkan oleh C, oleh atom H, atau atom O, atau atom-atom yang ada di situ yang kamu sedang reaksikan. Kalau ternyata di situ yang salah, ya otomatis jawaban kamu salah. Sudah seperti itu. Nah, biasanya kalau udah sampai analisanya sampai sejauh itu, biasanya pelekatnya kuat. Nggak gampang lupa kan. Daripada kata saya ujungnya kata Patri aja nggak bisa, ya udah nggak bisa, gimana nggak bisa, nggak tahu, pokoknya nggak bisa. Nah, jadi
nggak memberikan solusi kan kayak gitu. Padahal mah ada alasannya seperti apa. Oke, yang kelima sini substitusi atom H dengan glusulfonat atau disebutnya reaksi sulfonasi. Sama kayak asam nitrat kalau yang ceritanya ini. Gimana maksudnya? Asam sulfatnya kita keluarin OH-nya. Ini kita bikin dulu misalnya H2SO4 kan gitu asam sulfat. Sederhananya lalu keluarin OH-nya atau HO-nya, berarti sisanya adalah SO3H gitu. Emang itu sama pakai sama H2SO4 sama, hitung aja H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya 4 sama. Kenapa ditulisnya begitu? Ya itu cuma trik kita aja untuk memudahkan. Ya. Toh juga ini nggak nyalain aturan kok. Ya. Nah kan kayak gitu. Ya kalau udah kayak gini hasil samping ketahuan dong sama saya. Apa hasil samping? Siapa yang tahu? Apa hasil sampingnya? Kira-kira? H2O. Nah, H2O betul. Ini H tempelin sama OH kan gitu. Ya, kayak ceritanya si asam nitrat tadi. Asam nitrat itu kan dipisah jadi HONO2 gitu kan. H2O ya, saya singkat. Kalau mau tulis HOH juga silahkan aja. Nah, sisanya tinggal benzen gitu. Benzen yang keluar satu tangannya, terus SO3-nya kan putus di SO3 nih. Ya udah tempelin tangan, udah kan tangannya milik bersama ya, tangannya benzen ini sama tangannya si SO3 kan milik bersama. Ya kamu tempelin aja. Nah, jadi asam benzen sulfonat seperti itu. Ya. Kalau yang atas tadi namanya asetofenon. Asetofenon. Kalau ini asam benzen sulfonat. Nah, gampang kan? Ya, gampang ya. Terakhir, ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Sally mau nanya. Mau sih Pak, tapi nanya yang soal Pak, gimana Pak? Apa nanti aja Pak? Nanya soal kamu yang jawab. Itu mah kamu yang jawab, bentar. Enggak, saya belum bisa soalnya Pak. Belum nyampe Pak. Oh, nyampe. Ya kan nanti habis diajarin ini kamu pasti nyampe lah. Iya Pak. Ya udah, nanti aja deh. Udah, nanti ya. Oke. Ini kan kita ngambil ilmu dasar ya dulu. Nah, nih ceritanya selesai ya, reaksi sampai sini ya. Sampai sini selesai. Kita balikin lagi. Apa? Ada satu lagi kayaknya. Apa yang terakhir? Adisi dengan gas hidrogen. Nah, di sini kan kamu jangan berpikiran tadi katanya sulit, tadi katanya nggak bisa, ternyata bisa, ya kan? Tapi sulit, bisa tapi kan sulit, gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Bukunya kan cuma bilang sulit. Jadi pas saya perhatikan walaupun ada 2 buku yang berkata lain, yang satu bisa, yang satu ngatain sulitnya, saya tidak mempersalahkan nih. Karena kedua buku itu ya saling menguatkan, seperti itu, bukan saling menyalahkan. Ya, misalnya kita lihat mana sih yang ceritanya adisi itu. Saya bikin rangkap aja biar kamu mudah memperhatikan. Kita keluarin yang katanya terkonjugasi. Ikatan rangkap yang beraturan rangkap, enggak rangkap, enggak rangkap. Misalnya saya pakai dengan gas klorida, ya seperti ini. Di sini katalisatornya adalah UV atau beberapa buku tulisnya sinar matahari. Ya mereka sejenis lah. Intinya sinar matahari mengandung UV. Nah, adisi itu ada yang tahu ciri khasnya dari reaksi adisi itu jadi kayak gimana? Ada yang tahu?